RNN CNN oleh Dodi Wijaksono Sudiarto. Sebelum membahas tentang RNN CNN, ada baiknya kita mengetahui dulu terkait dengan neural network atau NN. NN menggunakan deep learning yang terdiri dari banyak layer yang terhubung satu sama lain dan bekerja seperti struktur dan fungsi otak manusia. NN belajar dengan sejumlah besar volume data dan menggunakan algoritma yang kompleks untuk melatih saraf dan neuronnya yang berada di layer-layer. Jaringan yang sederhana dari NN dan bekerja secara satu arah, mulai dari input layer menuju hidden layer, termasuk bila hidden layernya itu ada beberapa ya, dan terakhir menuju output layer. Mekanisme yang paling sederhana dan biasa dilakukan pada jenis NN yaitu feed forwarding NN. CNN atau Convolutional Neural Network merupakan turunan daripada NN yang bekerja berbasis grid atau matriks dan umumnya digunakan untuk mendeteksi atau mengklasifikasi objek sebagai image. Terlihat di sini ada gambar di mana hendak dilakukan klasifikasi bunga, mana yang orchid dan mana yang rose. Di sini terdapat input ya, yang pada lapisan awal adalah input layer dan terdiri dari dua hidden layer dan terakhir adalah output layer. Biasanya jumlah neuron pada output layer adalah sejumlah klasifikasi yang dibutuhkan. Di sini orchid dan rose berarti ada dua klasifikasi yang dibutuhkan sehingga neuron outputnya juga ada dua. Pada dasarnya tatkala memproses image, CNN merepresentasikan image tersebut dalam bentuk matriks ya. Dan representasi tiap matriks itu sebenarnya dalam bentuk angka mulai dari nilai angka 1 hingga 0. Begitu juga bila misal representasinya RGB itu tetap dalam bentuk angka juga. Kebetulan di sini contohnya adalah black and white. Transformasinya lihat di tengah sehingga bisa direpresentasikan hanya dengan angka 1 dan 0. Layer-layer pada CNN terdiri dari 4 layer, di mana 3 layer awal merupakan tahapan pre-processing. Sedangkan yang terakhir adalah fully connected layer yang digunakan biasanya untuk klasifikasi atau regresi. Bagian pre-processing itu terdiri dari convolution layer, ReLU layer, dan pooling layer. Untuk convolution layer berfungsi menggabungkan input dengan filter untuk menghasilkan fitur seperti tepi, sudut, tekstur dalam data visual. Sedangkan untuk ReLU layer menerapkan fungsi aktivasi ReLU. Yang di sini digunakan adalah fungsi maksimal. Sehingga secara non-linear akan menghasilkan output yang bernilai positif. Termasuk bila inputnya itu adalah positif 0 maupun negatif, semuanya akan dijadikan sebuah keluaran yang positif. Lainnya lagi, yang terakhir adalah pooling layer. Biasanya digunakan untuk mengurangi dimensi daripada matriks seperti menggunakan max pooling atau average pooling. Dengan mengurangi jumlah parameter data menjadi lebih sederhana, maka pemrosesannya pun akan lebih mudah. Di sini juga terdapat nanti mekanisme yang disebut flattening, yaitu di mana dimensinya menjadi lebih sederhana agar bisa dimasukkan sebagai input pada fully connected layer. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat seperti ini. Jadi pada dasarnya saat CNN mengambil fitur dari gambar, dia hanya mengambil sebagian kecil yang merupakan fitur yang unik pada gambar tersebut. Kemudian menggunakan mekanisme convolution dan ReLU, gambar tersebut disederhanakan. Kemudian max pooling akan lebih menyederhanakan agar gambar tersebut lebih siap untuk dijadikan masukan pada fully connected layer. Jadi tahapan 3 layer sebelumnya pada dasarnya merupakan mekanisme fitur extraction yang mirip dengan mekanisme pre-processing untuk menyederhanakan inputan yang kemudian akan digunakan pada fully connected layer. Convolution mekanismenya seperti ini. Jadi bila ada image pixel dalam bentuk matriks menggunakan mekanisme filtering, maka dimensinya akan jadi lebih jauh sederhana. Sedangkan untuk fungsi ReLU ini adalah fungsi maksimal yang menjadikan nilai input akan bernilai mulai dari 0 hingga tak terhingga tapi semuanya positif. Nah, pada fungsi convolution ditambah dengan fungsi ReLU, pada dasarnya akhir image itu terakhirnya menjadi seperti yang di kanan bawah ini. Dari yang semula ada di kiri
atas sebagai input. Perlu diperhatikan, pada dasarnya fungsi ini hanya menjalankan sampel dari keseluruhan gambar. Jadi hanya dicuplik sebagian kecil yang unik. Yang itu pun cuplikannya adalah dalam bentuk matriks. Jadi sebenarnya hasilnya di kanan bawah ini bentuknya sebenarnya matriks. Dan itu merupakan gabungan daripada cuplikan banyak sampel. Untuk mask pooling sendiri, secara umum gambarannya seperti ini, di mana untuk beberapa matriks itu digabung dan diambil nilai maksimalnya aja. Seperti di sini ada 1, 2, 3, 4, maka diambil hanya nilainya 4 saja. Yang di sini juga hanya diambil nilainya 7 saja dan seterusnya. Ini digunakan untuk menggeneralisir nilai daripada matriks agar bisa dibuat dimensi yang lebih sederhana lagi. Kemudian dari situ dilakukan transformasi di mana nilainya tersebut akhirnya dibuat dimensi seperti gambar yang sebelah kanan, yang kemudian itu akan dijadikan inputan pada fully connected layer. Mekanisme ini biasanya disebut flattening. Jadi mekanisme preprocessing pada CNN kurang lebihnya seperti ini sebelum dijadikan inputan pada fully connected layer. Sedangkan pada full connected layer pada CNN bentuknya sama seperti feed forwarding neural network. Namun di sini sebenarnya inputannya itu adalah berasal dari mekanisme hidden layer, yaitu dari mulai convolution layer, ReLU layer, dan juga spool layer. Untuk detailnya seperti ini. Sebenarnya saat feature itu dia cuplik, itu oleh layer hidden layer seperti convolutional plus ReLU lalu pooling itu berulang kali diiterasi sampai menemukan matriks yang sangat sederhana yang kemudian itu dilakukan flattening, yang kemudian hasilnya akan dijadikan input pada mekanisme NN seperti feed forwarding neural network. Namun basisnya adalah grid atau matriks. Jadi seperti itu untuk detailnya. Nah, sebelum kita masuk pada apa itu RNN atau Recurrent Neural Network, perlu dulu diketahui tantangan dari feed forwarding NN. Feed forwarding NN biasanya mengalir secara satu arah dan tidak dikenal yang namanya looping pada jaringannya. Sehingga cara kerja feed forwarding NN dapat dikatakan tidak melakukan mekanisme penyimpanan status pada memori. Sebagai akibatnya, feed forwarding NN ini tidak bisa menangani mekanisme data yang sifatnya sekuensial seperti time series data. Nah, di sini RNN sebenarnya adalah untuk menangani data yang sifatnya time series data. Di mana di sini ada komponen C sebagai fungsi yang dia dapat melooping data tersebut untuk dipakai lagi pada step yang selanjutnya. Sehingga bila di sini ada fungsi H pada T sama dengan 2, sebenarnya dia dipengaruhi oleh nilai X pada T sama dengan 1, termasuk T pada sama dengan 2 yang menjadi current state daripada fungsi H itu sendiri. Begitu pula untuk fungsi H yang lainnya. Disebut recurrent karena fungsi C ini bisa digunakan berkali-kali bersama fungsi H pada waktu berikutnya. Secara tipikal, RNN itu terdiri dari one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many RNN. Untuk one-to-one RNN, biasanya ini digunakan secara umum pada kasus machine learning. Untuk one-to-many, bisa digunakan dalam implementasinya untuk music generation, image captioning, dan seterusnya. Di mana fungsi input bisa berupa tema dan hasilnya adalah beberapa output. Untuk many-to-one, RNN bisa digunakan untuk analisis sentimen. Untuk many-to-many digunakan misal untuk kasus name entity recognition dan machine translation. Nah, terdapat beberapa permasalahan pada RNN. Yang pertama adalah vanishing gradient problem, yang kedua adalah exploding gradient problem. Vanishing gradient problem terjadi manakala gradient pada fungsi H secara berjalannya waktu cenderung semakin lama informasinya semakin kecil. Padahal nilai H tersebut sering berjalanan waktu perlu adanya mekanisme update dari parameter-parameternya secara sekuensial. Hal ini bisa mengakibatkan saat sekuensinya cukup panjang menjadi sulit
untuk mekanisme updating data, bahkan bisa menghasilkan error. Untuk exploiting gradient problem terjadi manakala secara tiba-tiba terjadi peningkatan data secara eksponensial. Hal ini bisa menimbulkan permasalahan di mana saat update data bisa menimbulkan error gradient yang besar, terutama saat proses pelatihan. Untuk mengatasi hal-hal permasalahan tersebut di atas, maka diciptakanlah turunan daripada RNN seperti LSTM, Long Short Term Memory, GRU, Get Recurrent Unit, Bidirectional RNN, Encoder Decoder NNN, dan mekanisme attention. LSTM sendiri adalah jenis RNN yang dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient problem. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan 3 mekanisme get yang mengontrol aliran informasi seperti input get, forget get, dan output get. Semua get ini menimbulkan jaringan LSTM bekerja secara selektif menangani informasi dalam bentuk time series secara efisien. Adanya forget get juga menyebabkan exploding gradient problem dapat ditangani melalui mekanisme penggunaan sequence secara efisien. GRU juga dirancang untuk mengatasi masalah vanishing gradient problem dengan menggunakan get seperti reset get dan update get, sehingga bisa ditentukan seberapa banyak keadaan yang sebelumnya harus dilupakan. Termasuk juga update get yang menentukan seberapa banyak keadaan baru yang harus diingat. Secara perbandingan antara LSM dan GRU, untuk GRU sebenarnya agak sulit menangani sequence yang panjang karena dia tidak begitu efektif dalam menangani fitur yang memiliki jarak yang terlalu jauh dengan fitur tetangganya. Sebagai akibatnya, GRU lebih cocok menangani urutan data yang jauh lebih sederhana daripada LSTM, termasuk menangani dataset yang relatif kecil daripada LSTM. Bidirectional RNN dirancang untuk memproses urutan input baik dalam arah maju maupun mundur. Hal ini memungkinkan untuk menangkap konteks baik dari masa lalu maupun masa depan yang dapat berguna untuk tugas seperti speech recognition maupun NLP. Encoder decoder NN terdiri di mana terdapat sebuah jaringan encoder yang tugasnya adalah memproses urutan input dan menghasilkan representasi fixed length vector dari input. Ada juga jaringan decoder yang menghasilkan urutan output berdasarkan representasi encoder. Biasanya arsitektur ini digunakan pada proses sequence to sequence seperti terjemahan mesin. Yang terakhir adalah mekanisme attention yang termasuk populer, biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja RNN terkait input yang melibatkan urutan yang sangat panjang. Cara kerjanya adalah pada mekanisme attention hanya akan memperhatikan bagian-bagian tertentu dari urutan input secara selektif dan tidak memperlakukan semua bagian dari urutan input secara sejajar. Sejajar di sini maksudnya dengan perimbangan yang konteksnya setara. Jadi dia hanya memperhatikan urutan input pada bagian-bagian tertentu saja.